Shalom. Salam sehat. Selamat berjumpa kembali melalui Tabura Injil Kelas Siapen Selatan. Di hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu, mari Bapak Ibu Saudara kita berdoa. Bapa di surga, Bapa kami di dalam Yesus Kristus. Di saat ini Tuhan, kami datang lagi di hadapan-Mu. Datang merendahkan hati, datang bersyukur dan berterima kasih karena kasih-Mu selalu nyata bagi kami. Pada saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Untuk itu kami mohon kiranya Roh Kudus-Mu menuntun, menguasai, memberkati kami. Agar firman-Mu yang kami dengarkan di saat ini, kami dapat memahami, dapat mengerti, dan melakukan di dalam kehidupan kami. Ya Bapa pengasih penyayang, terima kasih. Inilah doa kami yang kami sampaikan kepadamu melalui Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapak Ibu Saudara pemirsa Tabura yang sama-sama dikasihi Yesus Kristus. Firman Tuhan yang kita akan dengarkan di hari ini adalah bersumber dari Alkitab Perjanjian Baru, yaitu Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 1 sampai 9. Saya akan membacakan firman Tuhan ini kepada kita semua. Keributan di Tesalonika. Paulus dan Silas mengambil jalan melalui Amfipolis dan Apolonia dan tiba di Tesalonika. Di situ ada sebuah rumah ibadat orang Yahudi. Seperti biasa Paulus masuk ke rumah ibadat itu. 3 hari Sabat berturut-turut ia membicarakan dengan mereka bagian-bagian dari kitab suci. Ia menerangkannya kepada mereka dan menunjukkan bahwa Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati. Lalu ia berkata, inilah Mesias, yaitu Yesus yang kuberitakan kepadamu. Beberapa orang dari mereka menjadi yakin dan menggabungkan diri dengan Paulus dan Silas. Dan juga sejumlah besar orang Yunani yang takut kepada Allah. Dan tidak sedikit perempuan-perempuan terkemuka. Tetapi orang-orang Yahudi menjadi iri hati. Dan dengan dibantu oleh beberapa penjahat dari antara petualang-petualang di pasar, mereka mengadakan keributan dan mengacau kota itu. Mereka menyerbu rumah Yason dengan maksud untuk menghadapkan Paulus dan Silas kepada sidang rakyat. Tetapi ketika mereka tidak menemukan keduanya, mereka menyeret Yason dan beberapa saudara ke hadapan pembesar-pembesar kota sambil berteriak, katanya, orang-orang yang mengacaukan seluruh dunia telah datang juga kemari. Dan Yason menerima mereka menumpang di rumahnya. Mereka semua bertindak melawan ketetapan Kaisar dengan mengatakan bahwa ada seorang raja lain, yaitu Yesus. Ketika orang banyak dan pembesar-pembesar kota mendengar semuanya itu, mereka menjadi gelisah. Tetapi setelah mereka mendapat jaminan dari Yason dan dari saudara-saudara lain, mereka pun dilepaskan. Bapak Ibu Saudara pemirsa Tabura yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, demikianlah pembacaan firman Tuhan yang saya sudah bacakan kepada kita saat ini, dan yang menjadi
tema perenungan kita di saat ini adalah kehidupan yang dipimpin Roh Kudus menghasilkan kebaikan. Kehidupan yang dipimpin Roh Kudus menghasilkan kebaikan. Bapak Ibu Saudara, persekutuan yang diberkati Tuhan, melalui Roh Kudus Allah bekerja dalam berbagai pelayanan para rasul sehingga banyak mujizat terjadi. Kisah para rasul merupakan kelanjutan dari Injil Lukas sebagai suatu rangkaian sejarah. Jika dalam Injil Lukas dijelaskan tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan serta dijanjikan Yesus ketika terangkat ke sorga, maka dalam kitab Kisah Para Rasul dijelaskan bagaimana Yesus yang bangkit dan bekerja melalui Roh Kudus nyata memimpin para murid meneruskan karya-karya Allah bagi dunia. Bapak Ibu Saudara pemirsa Tabura yang diberkati oleh Yesus Kristus, kebangkitan Yesus Kristus menjadi dasar bagi pengakuan iman mereka, sekaligus mengubah seluruh orientasi hidup mereka, yakni menyerahkan hidup untuk melayani pekerjaan Tuhan, memberitakan Injil ke seluruh dunia dengan penuh semangat dan sukacita, sekalipun banyak penderitaan, banyak penganiayaan, bahkan nyawa mereka menjadi taruhan. Bapak Ibu Saudara pemirsa Tabura yang diberkati oleh Yesus Kristus, setelah Paulus dan Silas melakukan pelayanan di beberapa tempat pada wilayah Makedonia dan Filipi, kini mereka tiba di Tesalonika. Di sana ada sebuah rumah ibadat yang biasa digunakan untuk beribadah dan mengajarkan kitab suci. Selama 3 hari Sabat berturut-turut, Paulus menerangkan kepada mereka tentang siapa itu Mesias, bahwa Mesias harus menderita dan mati, tetapi ia bangkit dari antara orang mati. Mesias itu adalah Yesus. Bapak Ibu Saudara, oleh pekerjaan Roh Kudus, ternyata ajaran Paulus ini membuat ada beberapa orang yang menjadi percaya, lalu memilih bergabung dengan Paulus dan Silas. Selain itu, ada juga orang Yunani dan perempuan-perempuan terkemuka yang menjadi takut kepada Allah. Bapak Ibu Saudara, karena banyak orang menjadi percaya dan mengikut Tuhan, maka timbullah rasa iri hati dari orang-orang Yahudi, sehingga mereka meminta bantuan dari beberapa penjahat yang sering berpetualang di pasar untuk melakukan keributan dan menimbulkan kekacauan di kota itu. Bapak Ibu Saudara, mereka menyerbu rumah Yason. Siapakah Yason itu? Yason adalah seorang yang menjadi percaya pada pemberitaan Paulus dan Silas dan menerima mereka menumpang di rumahnya. Mereka melakukan penyerbuan itu dengan maksud mau memperhadapkan Paulus dan Silas kepada sidang rakyat. Tetapi ketika mereka tidak menemukan Paulus dan Silas, mereka kemudian menyeret Yason dan beberapa saudara ke hadapan pembesar kota sambil berteriak bahwa ada orang yang telah membuat kekacauan di seluruh dunia dengan bertindak
melawan ketetapan kaisar dan mengatakan bahwa ada raja lain yang bernama Yesus. Bapak Ibu Saudara pemirsa Tabura yang diberkati oleh Yesus Kristus. Ketika banyak orang dan para pembesar di kota mendengarkan bahwa ada orang yang melawan ketetapan kaisar dan mau menjadi raja, mereka menjadi gelisah. Tetapi Yason adalah orang yang menerima Tuhan dan percaya kepada Yesus, sehingga kehidupannya telah dituntun oleh Roh Kudus, dan itulah yang membuat ia menjadi orang yang dapat mengatasi masalah itu. Ia menjadi mediator atau ia menjadi penghubung yang membuat suasana ketegangan itu menjadi reda dengan memberikan penjelasan dan jaminan. Akhirnya Paulus dan Silas pun dibebaskan. Bapak Ibu Saudara kekasih Yesus Kristus, menjadi orang yang tahu menjaga keamanan, tahu menjaga ketertiban adalah buah dari pekerjaan Roh Kudus. Untuk itu, sebagai orang percaya dan telah menerima kuasa Roh Kudus, kita juga dituntut untuk menghasilkan kehidupan yang mendatangkan kebaikan bagi kita dan bagi banyak orang. Pemirsa Tabura, Injil yang diberkati oleh Tuhan, marilah di dalam setiap kehidupan kita membuka hati kita supaya dituntun, dikuasai oleh Roh Kudus, agar kita dapat menghasilkan yang baik, baik bagi diri kita dan baik bagi orang lain. Kiranya Roh Kudus menolong terus memberkati kita, Bapak Ibu Saudara. Amin. Bapak Ibu Saudara pemirsa Tabura yang diberkati oleh Tuhan, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, di saat ini kembali kami datang di hadapan-Mu menundukkan kepala, merendahkan hati, bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan sudah memberkati kami di dalam pemberitaan Injil di saat ini melalui Tabura Injil GKI Klasis Siapen Selatan. Terima kasih Tuhan, firman-Mu yang kami dengarkan di saat ini. Kiranya apa yang kami dengarkan dapat memberikan pelajaran bagi kami untuk menghasilkan juga yang baik. Berkatilah kami, tuntunlah kami dengan Roh Kudus-Mu. Pemirsa Tabura Injil dimanapun mereka berada, hamba doakan Tuhan memberkati semua, agar mereka juga bisa memberikan diri untuk dipimpin, dikuasai oleh Roh Kudus, sehingga kami semua umat-Mu betul-betul menghasilkan yang baik, baik bagi diri kami masing-masing dan juga baik bagi siapapun juga. Terima kasih Bapa, ampunilah segala dosa-dosa kami Tuhan, dan terimalah doa kami ini yang kami sampaikan kepadamu melalui Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapak Ibu Saudara pemirsa Tabura yang diberkati oleh Tuhan, demikianlah pemberitaan firman Tuhan melalui Tabura Injil di saat ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih. Shalom, salam sehat.